Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang set desa gratis untuk transformasi desa digital, ya. Nah, mungkin bagi para pendengar ini mungkin satu tema yang baru ya, baru didengar mungkin, baru agak-agak baru mungkin, ya, agak-agak baru, tidak terlalu memasyarakat. Kita ingin pencerahan dulu nih, apa yang disebut dengan desa digital. Ya, apa yang melatar belakangi adanya desa digital? Siapa yang akan menjawab? Oke. Baik, Bunda. Mas Meda. Ya, mohon izin didekatkan sedikit, Pak. Mohon Mic-nya. Iya. izin. Baik. Oke, silahkan. Yang melatar belakangi kegiatan ini yang jelas sekarang era digitalisasi. Betul. Semua orang pasti melek dengan teknologi. Semua orang untuk mendapatkan informasi pasti mendapatkannya melalui internet sekarang. Dan sangat tidak menutup kemungkinan orang-orang yang mungkin jauh, desa-desa kita yang mungkin agak jauh terkait dengan sistem informasi yang ingin mereka dapatkan, dengan adanya kegiatan ini harapannya semuanya akan melek terhadap teknologi. Sehingga semua apapun yang mereka inginkan terkait kebutuhan, terkait informasi, terkait potensi-potensi yang muncul di desa, maka semuanya akan bisa dikembangkan. Apalagi kami terkait dengan program mewujudkan One Village One Product, nah itu juga salah satu bentuk yang diharapkan dengan adanya website gratis untuk desa ini. Kemudian sisi lain kami juga sebagai akademisi adalah salah satu tridharmanya adalah pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, harapannya apa yang kami dapatkan di dalam kegiatan penelitian, pengajaran di kampus, salah satunya juga perlu kami aplikasikan ke masyarakat dalam bentuk digitalisasi untuk website desa gratis untuk seluruh Kabupaten Tanah Laut. Itu, Bunda. Oke, baik, bagus. Kapan dimulainya adanya program website untuk desa digital ini? Mas siapa yang mau menjawabkan? Oke, saya Fatur, Bunda. Oke, Mas Fatur. Oke. Jadi ini sebenarnya dari terinspirasi gitu dari kami teman-teman berempat ini terkait mengenai pada saat kami ingin mencari informasi, Bunda, terkait mengenai desa, biasanya kan melakukan pengabdian pada masyarakat di desa. Jadi pada saat kami cari di mesin pencari gitu ya. Jadi sangat sedikit informasi yang kami dapatkan melalui internet gitu ya. Jadi terinspirasi dari itu. Nah, jadi baru kami memikirkan terkait mengenai bagaimana kalau kita gitu ya membantu melalui program pengabdian masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Melda tadi. Kita coba berbagi lah, gitu, bagaimana mulai dari awalnya kita buka dulu sebuah istilahnya wajah desa gitu ya. Jadi sehingga informasi dari desa tersebut bisa dilihat, bisa diketahui oleh orang banyak. Gitu. Jadi untuk lebih tepatnya kapan desa ini program ini kita mulai gitu ya, kurang lebih kayaknya sekitar 5 bulan yang lalu ya. Jadi baru saja jadi terinspirasi untuk menjalankan program ini, Bunda. Pak Fatur, 5 bulan yang lalu ya program ini diluncurkan atau dibuat. Tahapan-tahapan untuk program ini bagaimana, Pak Fatur? Jadi tahapan program ini kami pertama melakukan diskusi dulu terhadap tim ya, yang kita berempat kira-kira program desa digital ini kira-kira apa yang ingin kita lakukan, keluarkan gitu dari informasinya dari masyarakat desa terutama. Kemudian kita coba melakukan komunikasi dengan beberapa desa terkait mengenai kira-kira sesuai dengan One Product One Village tadi, kira-kira apa yang ingin diinformasikan kepada masyarakat banyak gitu ya. Nah, terus kami melakukan proses yang namanya pengembangan gitu ya. Jadi pengembangan terkait mengenai apa sih sebenarnya yang diperlukan terkait mengenai transformasi digital itu di desa gitu. Yang paling penting itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi kita mulai dari ranah yang paling dasar. Jadi website gitu. Jadi website kami kira gitu ya, ada hal yang paling dasar di dalam sebuah bagaimana wajah desa itu bisa kita munculkan, kurang lebih seperti itu.
Oke, setelah melakukan diskusi, penelitian, mulai pengembangan kepada desa, mungkin beberapa desa mungkin ya Pak Fatur yang dilakukan sebagai apa sih kayak percobaan gitu ya, apa ya penelitian gitu, pilot project lah istilahnya. Nah, apakah program ini kalau bahasa saya sih dipatenkan begitu? Oke, jadi pilot project ini kami mulai dari beberapa desa, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. Jadi kita mulai dari desa yang sekitaran kampus gitu ya, Telaga Langsat. Jadi kita di sana mengembangkan beberapa fitur yang diharapkan bisa membantu desa dalam proses misalkan kayak wajah desanya tadi, menampilkan produknya, kemudian jadi kami di sini ada semacam konsep yang dinamakan itu Smart Village. Gitu. Nah, jadi ada 4 yang kami munculkan di sana terkait mengenai Smart Society, kemudian Smart Economy, kemudian Smart Branding, kemudian satu lagi adalah Smart Governance. Nah, jadi di sana mewakili terkait mengenai layanan-layanan di desa. Gitu. Oke, nah lalu apakah kita kan punya ada 136 desa ya, terus 36 desa, ada 5 kelurahan gitu. Nah, apakah ini juga menjadi sasaran target seluruhnya, akan semua desa nanti akan menjadi desa digital begitu. Nah, lalu tahapan-tahapan untuk menuju kepada keseluruhan desa itu bagaimana? Apa yang sudah diprogramkan oleh Politeknik sendiri? Mungkin habis. Oke. Bunda. Sebenarnya beberapa tahapan itu kami try and error ya. Mungkin maksudnya itu beda desa mungkin beda juga cara mengenalkan dan yang lain sebagainya gitu Bunda. Cuma di awal tadi seperti yang sudah Pak Fatur bilang, kami sebelumnya melakukan diskusi dulu, kemudian kira-kira desa-desa mana saja yang memungkinkan untuk yang menjadi skala prioritas ya, atau mungkin pilot projectnya gitu istilahnya. Kemudian setelah itu kami melakukan survei ke desa dan melakukan kira-kira produk apa yang bisa ditonjolkan atau ditimbulkan oleh desa tersebut, sehingga walaupun sebenarnya kalau kalau kan sebutannya OVOP ya, one village one product itu sebenarnya itu sudah kalau saya tidak salah itu sudah mulai dari tahun 1980 sebenarnya di Jepang ya tepatnya Bunda. Itu gubernur Jepang supaya bisa memunculkan kira-kira produk apa sehingga kaitannya selain dengan kepengabdian kami juga kira-kira desa itu untuk bisa berdaya saing tinggi itu seperti apa sehingga artinya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fatur, Pak Melda, dari 5 macam produk tadi, itu apakah semua desa nanti akan memperoleh 5 produk itu, atau mungkin tergantung dari kebutuhan dari desa-desa tersebut? Oke, kalau masalah itu tergantung keperluan dari desa. Karena kami rasa kalau bahasa kami di TI mungkin gitu Bunda ya. Untuk kalau sebuah program atau sistem yang nantinya akan dibangun di desa tersebut tentunya disesuaikan oleh penggunanya di desa juga. Artinya tidak menutup kemungkinan ya nanti akan ada permintaan berbeda mungkin ya sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya ada yang dibutuhkan dari desa itu kayak misalnya tadi ada pemerintahannya itu sistem pemerintahannya ya. Nah, mungkin agak-agak lebih banyak yang ke sana mungkin. Nah, yang sistem pemerintahan itu pun karena desa ini kan lebih banyak ke pelayanan ya, lebih banyak ke pelayanan. Nah, mungkin bagaimana inovasi pelayanan itu agar lebih mudah, murah, dan kalau perlu juga meriah gitu ya. Ya, seperti itu biasanya karena orang-orang kalau berurusannya kayaknya suntuk gitu ya. Apalagi harus nunggu gitu. Anunya belum datang katanya. Sebentar dulu anunya lagi error apa gitu ya. Nah, itu mungkin agak ke sana. Mungkin lebih banyak ya ke sana.
Oke. Nah, lalu desa-desa yang menjadi sasaran utama, ini apa indikatornya? Ini kemungkinan nih mungkin apa ya, teman-teman kita di desa nih mungkin saya mau duluan deh gitu. Nah, apakah ada indikator khusus ataukah boleh-boleh aja semuanya sama gitu? Nah, lalu bagaimana desa dapat mendaftarkan diri menjadi binaan dari Politeknik untuk menjadi desa digital tersebut, Mas? Iya. Oke, baik. Jadi Bunda, yang kita prioritaskan itu yang punya produk unggulan yang pertama. Oke. Karena kita tahu di tanah laut ini terkenal salah satu dengan sasirangan. Betul. Kopiah apa namanya? Kondang. Ya, kopiah tuntung pandang, Mas. Kopiah tuntung pandang. Setelah kondang itu tuh. Ya. Ada juga olahan. Mas yang pakai. Tambah cakep dia. Dibuka tuh lebih cakep. Iya. Iya, kelihatan ya dosennya kalau dibuka. Iya. Oke. Lanjut. Juga produk makanan itu salah satu yang kita bantu promosikan di desa digitalnya adalah di Telaga Langsat itu makanan dari daun kelor. Oh. Nah, hal-hal ada kan hal-hal seperti itu yang mungkin tahu hanya orang desa tersebut, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan kita ini kan yang orang berwisata kan banyak Bu ya, budaya dari Banjarmasin ke Takisung misal. Kenapa tidak orang lain itu tahu sehingga bisa mampir nanti? Iya. Artinya bukan hanya bagi orang luar, tapi bagi kita juga nih belum tahu nih ada produk apa tadi, daun kelor ya? Iya. Dia tahunya kalau daun kelor itu untuk membuang jampi-jampi di badan. Iya. Kalau makanin daun kelor dia terbang semua. Iya. Penglaris dia. Oke, lanjut Mas. Salah satu inspirasinya juga Bu, ada sebuah rumah pengolahan ulin di Banjarbaru Bu ya. Mereka tuh workshop mebel punya limbah ulin. Nah, terus mereka buat websitenya itu multi bahasa, bilingual. Jadi limbah ulinnya itu dibuat menjadi sendok ulin, ulek ulin. Di websitenya dipajang Bunda. Nah, ternyata pembelinya sampai ke Singapura, Australia. Itu kan karena adanya website itu. Nah, oleh sebab itu salah satu inspirasi kami, kami pingin produk di tempat kita ini dikenal, nggak cuma regional tapi ke nasional. Di situ nanti kan ada juga kita mungkin tahapannya akan ada pelatihan tentang pemasaran dan lain sebagainya. Karena kan sekarang eranya marketplace Bunda ya. Iya betul. Oke, dan itu memang di sisi lain sangat memudahkan ya bagi orang-orang yang ingin berbelanja sambil berbaring-baring aja nih. Cet COD gitu ya. Cet COD. Tapi ada juga dampak yang ininya ya. Kadang-kadang kalau kata orang, apalagi kalau lagi apa gitu ya, lagi lapar mata gitu. Keklik Bunda ya. Iya. Nah tadi Bunda yang terkait gimana cara daftarnya. Jadi kami udah coba promosikan ya dengan desa-desa yang sempat kami kunjungi. Nah yang belum, makanya lewat radio ini harapannya didengar desa-desa. Tinggal ngubungi kami. Nanti kami visit kira-kira produk apa yang bisa kita angkat, yang kita bisa buatkan websitenya. Lebih ke kegiatan perekonomian kayaknya ya, seperti pendampingan desa ya gitu ya. Enggak juga sih kayaknya, tadi kan disebutkan Pak ya, ada 5 layanan. Iya, ada pelayanan publik juga ya. Namun yang pasti harus ada infrastruktur telekomunikasinya Pak ya. Kalau nggak ada ngapain kalau blank spot ya. Iya, internetnya. Iya. Jadi untuk menggunakan program ini Pak, apakah mungkin Pak dosen semua langsung ke perangkat desa untuk peran-perannya nih perangkat desa atau memang mencari warga-warga yang mempunyai usaha yang dimaksud tadi. Itu biasanya desa tuh punya BUMDes. Jadi kami ke desa, nanti desa koordinasi dengan BUMDes seperti itu. Nah, biasanya kan BUMDes itu yang punya produk-produk yang dikelola oleh dia. BUMDes itu mengkoordinir masyarakat, produknya dititipkan di BUMDes. Nah harapannya nanti lewat BUMDes ini bisa terjadi jual beli lewat sistem yang kami tawarkan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman.
Oke. Ya. Mas Melda gimana? Terkait website gratis ini pada umumnya kita targetnya yang pertama kalau bisa sih dalam 2 tahun terakhir ini untuk semua desa bisa kita capai di 135 desa 5 mudah-mudahan. Amin. Karena ini memang tujuan awalnya adalah pengabdian. Nah, harapannya di dalam website gratis ini kami mencoba memunculkan wajah desanya dulu. Wajah desa ada informasi profilnya ya. Profil desa secara umum. Secara ada lengkap gitu ya, ada betul. strukturnya, ada peta desanya, di mana lokasi desanya, kemudian potensi umum desanya dulu apa. Ya, betul. Nah, terkait teknis nanti apakah ada produk yang unggulan, kemudian hal-hal apa saja yang unik dan menarik di desa itu. Nah, itu nanti tinggal desa saja memanfaatkan website digital ini untuk lebih secara khusus lagi diangkat gitu. Termasuk nanti di website itu apakah perlu ada marketplace tersendiri yang nanti bisa dilingkan ke sosialitanya punya tanah laut. Nah, itu juga akan bisa kita kerjakan. Cuma yang penting di awal ini target kita website gratis desa untuk menuju desa digital ini adalah kita semua desa akan kita selesaikan, kita capai gitu targetnya itu. Kemudian, targetnya di tahun 2000 paling nggak di 2024 lah. 2024, oke. 2024. Tapi yang penting wajah desa semuanya bisa kita lihat setanah laut. Karena kita maunya apa yang ada di tanah laut ini itu adalah sesuatu yang harus kita angkat dan kita banggakan menjadi sesuatu yang unggul gitu bagi kita di tanah laut. Betul. Karena bagaimanapun juga pepatah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, masih berlaku. Iya. Bagaimana kita bisa mencintai produk kita sendiri begitu ya, kalau kita sendiri tidak mengenalnya. Oke. Artinya Mas Melda di target pertama ini kita punya sasaran atau punya target gitu untuk memperkenalkan profil desa terlebih dahulu. Artinya setelah itu nanti akan ada kegiatan kedua lagi di tahapan kedua ya untuk melakukan evaluasi. Ini maksudnya seperti ini. Ini kan di 2023-2024. Oke lah, kita semua desa sudah dapat website gratis ya dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Dengan isinya adalah profil desa seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Melda. Kita nih yakin nggak ketika profil itu sudah kita buatkan, lalu kita tinggalkan, kita akan beralih nih ke desa lain. Nah, ke desa lain. Ini akan dapat berkembang. Ya, akan dapat berkembang. Tadi seperti katanya Mbak Melda, nanti untuk menambah produk-produk unggulan itu kan desa sendiri begitu. Yakin nggak desa bisa atau keaktifannya ya aktif bisa melakukan itu. Iya, bagaimana? Indikator keberhasilan sebuah web profil kan dari keberlanjutan konten dari web profil tersebut gitu ya. Kebetulan di Tanah Laut ini kan kita punya manpower atau pasukan yang tidak akan ada habis, setiap tahun ada terus gitu ya. Jadi karena ini salah satu program pengabdian pada masyarakat, jadi di desa itu kita akan berikan pendampingan terkait mengenai bagaimana teknis untuk menguploadnya, kemudian mengelolanya sampai nanti bisa berkelanjutan. Misalkan setiap bulan itu mereka harus ada upload konten, misalkan minimal 4 kali atau 1 minggu sekali misalkan gitu. Nah, kebetulan di Politala kan ada mahasiswa yang bisa kami libatkan dalam proses pendampingan. Dalam arti di sini secara teknisnya bagaimana nanti mengupload dan sebagainya. Nah, nanti kan bisa diperbantukan kepada mahasiswa untuk mendampingi, karena kan dalam proses pengabdian masyarakat biasanya dosen juga perlu bantuan dari mahasiswa untuk bisa terjun langsung. Misalkan di TI nanti bagaimana sih kita mengelola sebuah website gitu ya. Nah, di samping untuk mengelola dari segi konten, juga dari proses pengembangannya sendiri kan kita made in Tanah Laut gitu ya. Jadi proses pengembangannya dilakukan oleh mahasiswa kita sendiri, mulai development sampai nanti proses produksinya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang jadi kendala biasanya kan website udah jadi, terus nanti udah berpindah project yang desa baru misalkan, desa lama kan biasanya ditinggalkan gitu ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi harapan nanti akan terus bisa berkelanjutan gitu prosesnya. Iya, artinya untuk membuka pertama ya para dosen yang turun,
pasang badan ya, para dosen pasang badan. Karena tentu kalau kita anggaplah orang kayak membuka lahan ya, membuka lahan pertama tentu susah ya, berhadapan dengan berbagai permasalahan ya. Nanti di berikutnya mahasiswa bisa diturunkan untuk selalu melakukan pendampingan. Ini yang saya maksudkan tadi. Agar program ini kita harapkan dapat berkesinambungan. Jadi bukan hanya sekedar setelah kita berikan website gitu, kita isi dengan profil desa yang tentu seperti disampaikan oleh Mas Melda dan Pak Fatur tadi, ini kan hanya dasar-dasarnya ya, dasar-dasarnya. Untuk mengembangkan selanjutnya itu tergantung dari keaktifan desa. Dan kita tahu desa setiap hari kan melakukan pelayanan ya, dari A sampai Z nih permasalahan di desa. Apalagi kalau Pak Kepala Desa itu 1 kali 24 jam dinasnya ya, jam dinasnya tengah malam dikedor nih, ada yang macam-macam. Nah, artinya untuk untuk melakukan update terhadap website mereka ini tentu sangat-sangat terbatas waktunya ya. Saya gembira tadi ada program untuk menurunkan mahasiswa di langkah kedua ya. Mudah-mudahan ini nanti akan dapat mendampingi secara terus-menerus untuk terus mengupdate dan menambah informasi di dalam profil desa itu, khususnya bagi produk-produk unggulan. Nah, lalu ketika desa ini sudah menjadi desa, anggaplah desa digital begitu ya, desa digital, apa yang menjadi nilai tambah dari sebuah desa digital? Mas siapa? Hafiz, Bunda. Oke, silakan. Oke, tentunya banyak nilai tambah yang bisa dijabarkan dari sebuah website ya Bunda ya. Salah satunya mungkin transparansi mungkin. Itu hal yang bisa disampaikan ke masyarakat, bahwa dari transparansi tersebut bisa kelihatan semua itu dari sana. Nah, selain itu juga harapan kami nggak cuma di situ saja Bunda. Paling tidak dia eksis ya. Ya, paling tidak dia eksis karena selain itu ada berita yang bisa disampaikan, kemudian dari organisasi desanya, kemudian dari BUMDesnya gitu kan. Selanjutnya bisa juga mengarah ke arah ekonomi masyarakatnya. Karena semuanya bisa dilakukan di situ, dan tinggal bagaimana kita mungkin ke arah mengedukasi masyarakatnya, bagaimana cara menggunakan website tersebut gitu. Mungkin yang agak-agak susah tuh ketika ada blind spot gitu Pak ya. Nah, ada blind spot, oleh karena itu nanti kami sarankan ke arah infrastrukturnya dulu mungkin gitu, yang harus disediakan dulu gitu. Betul. Karena kan kalau infrastrukturnya nggak ada, apa yang diedukasi ya? Ya, apa yang diedukasi. Selain itu juga bagi perangkat-perangkat desa yang itu harus melek digital juga gitu kan. Karena perangkat desa itu kan berbagai umur ya Bunda ya. Maksudnya dari yang muda sampai ke yang tua kayak saya. Enggak tua, senior enggak tua ya. Nah, maksudnya agak-agak susah kita mengedukasinya. Bukan berarti meremehkan yang senior, bukan. Karena memang lebih generasinya mungkin agak-agak beda. Betul. Nah, hal-hal itu yang mungkin kita perlu. Hal itu juga yang bisa jadi kendala, bisa juga jadi kelebihan sebenarnya. Nah, terkait yang disampaikan oleh Pak Fatur tadi, dari situlah muncul solusi dari kami. Karena sebelumnya dari diskusi kami sudah memetakan mana kira-kira masalahnya apa yang muncul, nanti solusinya seperti apa. Hal-hal itu yang mungkin, dan rata-rata di setiap desa berbeda ya Bapak-bapak ya. Maksudnya pasti beda. Kondisinya juga beda ya. Kondisinya beda, dari kadesnya beda, dari ininya beda gitu. Mungkin nggak sedikit juga kami kadang tanda kutip mungkin datang tuh bahasa kita tuh kalau daerah. Nah, siapa sih ini katanya lah ya. Sini aja. Iya. Datang sini mabutin aja nih. Jadi hal-hal itu yang kadang jadi harapan kami itu dari kami berempat itu, yang penting kami istiqomah Bunda. Istiqomah dalam membangun desa digital ini ya, istilahnya hal seperti itulah pengabdian yang mungkin harus namanya dilakukan. Juga pengabdian ya Mas Hairul. Namanya juga pengabdian. Artinya kan kita memang harus banyak bersabar gitu ya. Karena mengabdi kan. Pengabdian. Nah, itu kan
balik lagi ke yang tadi seperti di awal pembicaraan, bahwa pengabdian itu harusnya ada berkelanjutan, nggak minggu ini kita selesai pengabdian terus ya udah gitu ditinggal, nggak, harusnya ada berkelanjutan. Oleh karena itu kalau pengabdian, mungkin bagi kami pengabdian itu ya harusnya berkelanjutan terus. Mungkin ada yang ditambahkan, Pak? Benar tadi Bu ya, Bunda ya, ada beberapa juga desa itu yang website itu makhluk apa gitu, sesuatu yang baru. Nah itu edukasinya agak lebih ekstra. Kembali ke pengabdian. Perangkat desa aja belum terlalu paham. Betul. Bagaimana dengan masyarakatnya begitu ya? Iya. Kelebihannya sih yang pasti nanti desanya diakses dan terkenal. Dengan dikenal, apapun yang ditawarkan akan dilihat orang kan. Harapannya sampai sana hingga berdampak ke ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Intinya peran aktif dari perangkat desanya juga ya dalam memberikan informasi. Betul. Seperti kalau di Diskominfo ada di bidang komunikasi itu ada KIM, kelompok informasi masyarakatnya, ini salah satunya mungkin agak-agak mirip ya. Tamengnya tuh Pak. Tamengnya mungkin ya. Jelas informasi. Jadi semua kegiatan di masyarakat, kegiatan pelayanan itu di share di sana ya. Jadi mungkin ini bapak-bapak ini Pak Dos ini mungkin nanti yang memberikan edukasi bagaimana untuk yang belum bisa mungkin bikin website ya. Iya. Makanya tadi ini kan punya perlu tahapan-tahapan ya, perlu tahapan-tahapan. Tahapan pertama tadi membuatkan websitenya. Yang tahapan kedua melakukan updating, bagaimana pendampingan ya untuk selalu updating ini, karena biasanya begini. Tapi lagi dulu sih ya, lagi antara manual dan digital ini masih barang baru gitu ya digitalnya. Itu ternyata apa yang dibuat di 5 tahun yang lalu gitu, setelah dibuka di 5 tahun sekarang masih itu aja isinya gitu. Iya, makanya itu. Jadi kita khawatirnya seperti itu. Ya, bersyukur tadi kita sudah ada tahapan kedua, nanti akan didampingi oleh mahasiswa ya. Politeknik Negeri Tanah Laut akan menurunkan mahasiswanya untuk melakukan pendampingan terhadap desa. Nah, lalu setelah dilakukan peluncuran, anggaplah launching ya. Ya ada yang bilang lonceng ya. Ini ya. Iya. Lonceng ya. Setelah setelah dilakukan launching terhadap program ini sudah melangkah ke berapa desa, Mas? Oke. Jadi yang sudah bermitra itu ada 5 sekarang, Bu. Ada 5 desa. Boleh disebutkan desanya ini untuk penyemangat ya pada desa yang lain. Iya, alhamdulillah ini. Iya, di pembuka pintu nih 5 desa ini ya. Ada desa Telaga Langsar. Habis itu ada desa Banyu Irang. Desa Martadah Baru. Oke. Lalu ada desa Bentok Darat. Ini yang sedang proses isi konten itu desa Sungai Jelai. Yang lainnya beberapa desa sudah kita silaturahmi. Ini lagi proses ini Bu, persiapan data, karena kan mereka harus menggali data visi misi, sejarah dan sebagainya, harus ditampilkan jadi wajah desa tadi Bunda. Mas, dengan banyaknya desa, ketika kita desa sudah 100 sekian ya, 100 sekian desa tambah kelurahan. Lalu armadanya Politeknik ini sendiri, bagaimana timnya ini dengan jumlah desa yang cukup banyak? Jadi kami punya tim bersama mahasiswa yang biasa kami libatkan di penelitian pengabdian. Jadi teknologi kami yang kami bangun itu bisa mengintegrasikan dengan website-website lain. Jadi walaupun websitenya itu banyak, kita dengan satu konten pun bisa kita distribusikan ke website yang lain dari kami sebagai creator websitenya. Sehingga makanya tadi salah satu yang ingin kami benahi adalah jangan sampai satu website itu nggak ada konten selama beberapa tahun. Itu stagnan gitu ya. Dari kami lagi saya muda ada di situ sampai sekarang masih muda di sananya gitu. Setelah lihat ternyata Bu Nelly tua banget. Nah, dari kami itu bisa mempublish konten itu, satu kali publish bisa muncul di website yang ada itu semua. Nah, jadi tim kami juga memikirkan teknologi supaya kita tetap bisa memaintain dan membackup informasi yang ada di desa-desa seperti itu. Luar biasa. Ini saya belum nyampe berpikirnya ini ya. Namanya dosen ya, jadi berpikirnya tuh kayak alamiah sekali gitu ya, kayak mumet gitu. Kayak mumet bagi saya, betul. Kayak mumet bagi saya. Ya, kan bikin website ini kalau bagi orang yang
tidak terlalu menguasai ini ada hal yang susah ya, susah banget malah ya banget malah. Nah makanya website ini harganya mahal gitu ya, harganya mahal gitu kalau kita mau bikin gitu. Nah lalu Politeknik sendiri Mas untuk membuat website ini gratis, ini bagaimana caranya? Pak Fatur, silakan. Pak Fatur, oke. Oke. Jadi berawal dari ide kami diskusi beberapa bulan yang lalu Bu, melihat mengenai wajah desa terutama bila kita ingin mencari informasi gitu ya. Dan seiring dengan jalannya program pengabdian masyarakat gitu sih, karena memang salah satu bukan beban sih sebenarnya ya, tugas kami gitu ya, tridharma kami untuk bisa melakukan pengabdian masyarakat. Jadi yang mana melibatkan mahasiswa. Jadi sudut pandang atau cara kami melihat itu bukan ke arah yang namanya komersial gitu ya. Dalam proses pembangunannya ya Bu, development programnya. Jadi di sini pembelajaran gitu. Jadi sekaligus melibatkan mahasiswa. Yang mana di mata kuliah ada beberapa mata kuliah yang memang di program studi teknologi informasi itu yang memang untuk membuat sebuah pemrograman web gitu ya, untuk membuat sebuah aplikasi web. Nah, jadi ini sebagai salah satu objek lah gitu ya untuk teman-teman. Siapa yang pengen terlibat, kemudian siapa yang ingin menerapkan, bisa kita masukkan ke dalam tim ini. Makanya tadi kami libatkan, sehingga proses pengembangannya itu kita tidak bingung memikirkan yang mana yang bikin nanti siapa gitu ya. Jadi apa yang harus yang harus ditulis gitu. Kan website ini kan beda-beda nih, ada apa gitu, ada apa yang menjadi apa yang menjadi modal dasar bagi para dosen politeknik sehingga menganggap membuat website ini adalah sesuatu yang agak mudah begitu ya, agak mudah sehingga dapat digratiskan, mudah atau enggak gitu sehingga dapat digratiskan ya. Bagaimana Pak Fatur? Iya, jadi tahap awal kita ini kan bikin sebuah profil desa Bu, profil web desa gitu. Jadi yang mana prosesnya itu sebenarnya mulai dari awal, mulai dari pembangunan sampai nanti produksi itu merupakan dalam cakupan mata kuliah yang sudah kita ajarkan di kampus. Nah jadi untuk mencoba untuk membuat dari awal sampai akhir itu memang mereka udah bisa gitu ya. Oh, sudah tahu rumusnya berarti ya. Soalnya begini, karena ketika orang membuat email aja ya, email itu susah banget. Misalnya Nelly Ariani.com, kalau ada yang sama sudah, kita harus bikin lagi yang lain. Ditambah lagi Nelly Ariani +1, ada lagi yang sama. Nah, itu yang saya maksudkan. Ini apakah Politeknik sendiri, karena mungkin Pak dosen sudah hafal mungkin ya rumus-rumusnya itu, sehingga nanti akan lebih mudah lah membuatkannya begitu. Tidak perlu agak ribet, sampai mengucurkan keringat sampai yang berbayar kan di situnya gitu loh ya. Jadi kami itu udah punya pakemnya Bunda. Jadi pakem dalam proses pembuatan website ini, pakem atau sudah ada standarnya. Gitu. Jadi pakem saya ingatnya rem. Pakem itu yang di belakang. Lain itu bakem. Bakem. Jadi sudah ada kira-kira dalam proses pembuatan web profil desa ini kita sudah ada yang harus ada di sana itu apa saja gitu. Jadi teman-teman itu udah paham terkait mengenai nanti yang teman-teman misalkan dari Pak Melda, Pak Hafiz dan Pak Pendi sudah ada yang ingin ditransformasikan atau ingin yang disalurkan kepada mahasiswa itu udah tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi terkait mengenai nanti ada yang lulus dan ada yang ini kan kami setiap tahun ada yang baru lagi gitu ya. Jadi proses tadi tidak tergantung terhadap satu orang. Jadi maksudnya misalkan nanti kan ada yang lulus itu berarti proyeknya di bawah lulus dong, enggak. Jadi kami bikin sebuah kayak semacam standarnya. Jadi walaupun nanti ada kunci khusus maksud saya begitu ya. Jadi misalkan nanti ada yang menggantikan, mereka bisa melanjutkan proyeknya gitu. Jadi tidak putus di tengah jalan. Jadi membuatnya tadi yang misalkan ini kan berkucuran keringat gitu kopi berapa gelas gitu habisnya belum kelar-kelar. Gorengannya harus berapa gitu. Ada kesimbangan kawan makan. Datang terus ngantari belum selesai. Nah. Jadi prosesnya ini udah istilahnya sudah jadi dasarnya. Jadi nanti tinggal dikembangkan. Jadi proses pengembangan itu tidak memakan waktu dan tenaga yang begitu besar dibandingkan proses pembuatan awal. Luar biasa, luar biasa itu. Berarti mereka sudah pegang kuncinya ya. Kalau sudah pegang kuncinya kan
jadinya enak. Makanya tadi saya membayangkan ya, bikin website ini kan begitu susah. Makanya sehingga kalau kita minta bikinkan ke yang lain gitu, ini berbayarnya cukup lumayan. iya cukup lumayan, bukan cukup lumayan lagi, malah berat gitu ya. Ya, karena itu tadi. Nah, sedangkan Politeknik sendiri berani menggratiskan gitu ya, berani menggratiskan. Ya, ternyata kuncinya mereka udah pegang. Ya. Yang jelas tuh Bunda menambahkan, ini juga salah satu target indikator kinerja utama kita juga di Politeknik Negeri ya. Laut, yang mana di dalamnya ada MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian kita mencoba mengembangkan metode pembelajarannya adalah project based learning, artinya belajar berbasis project. Mahasiswa itu nanti dalam satu semester dia kita beri project dalam pembuatan website ini, tapi nanti bisa dikonversi untuk beberapa mata kuliah, beberapa SKS. Itu. Jadi mereka tidak perlu harus ngikuti kuliah yang harus masuk kelas, praktek dan segala macam. Kita kasih kayak dulu itu ya duduk, ngantuk gitu ya. Begitu kita kasih project untuk membuat website ini, mereka bisa dikonversi nanti diakui untuk mendapatkan nilai beberapa mata kuliah yang kita konversi. Gitu. Itu juga salah satu target yang kita harapkan di dalam proyek kegiatan ini. Oke, bagus, luar biasa. Jadi kalau di Politeknik sendiri untuk yang diasuh oleh dosen-dosen untuk mahasiswa saat ini, apakah turun langsung ke desa untuk ya mungkin menjadi ini otomatis jadi pemuda penggerak desa digital mungkin, Pak ya? Itu mungkin tujuannya ya. Yang tiga ini muda, Pak. Muda. Jadi kayak teknisnya gimana tuh mahasiswa yang langsung ke desa-desa selama ini kondisinya? Pada saat progresnya berjalan, misalnya sudah 30%, kita ajak mahasiswa ke sana. Kita ajak bahwa mereka juga harus belajar cara berhadapan dengan perangkat desa, terutama dalam hal mensosialisasikan apa yang mereka kerjakan. Nah, dari situ mereka juga sambil belajar, sambil mengarahkan apa yang mereka kerjakan, dan harapannya ada komunikasi, belajar komunikasi juga dengan pihak ketiga. Tapi tentunya kita juga ikut mendampingi. Malah target ke depan lagi nih yang jadi PR kita juga adalah wisata digital. Potensi tanah laut wisata juga kan. Nanti ke depannya setelah desa digital, kita juga ke depannya wisata digital. Dan ini sudah mulai berjalan juga. Sudah. Dan harapannya kalau desa digital kan adalah perangkat desa, kepala desa. Kalau wisata digital nanti itu ke arahnya ke Pokdarwis. Iya. Oke. Ini dia bergabung, Bu. Apa kita baca atau gimana? Oke, kayaknya apakah konteksnya bukan temanya memang sini, tapi konteksnya bukan Pak dosen nih. Oke, nggak apa-apa. Silakan, Bu. Baik, kita ke suara pendengar. Maaf izin, seharusnya bisa nih temannya menghadirkan Diskominfo Tanah Laut menyikapi desa-desa yang masih blank spot. Iya, sulit sinyal. Untung nggak sulit duit ya. Kalau nunggu perusahaan di bidangnya ya lama mungkin. Dari pemerintahnya mana aksinya untuk mengatasi titik-titik blank spot di wilayah kita. Makasih rekan Irwan di Tebing Siring. Pantas Tebing Siring. Iya, ini memang ada kaitannya ya. Ketika Politeknik meluncurkan desa digital untuk membentuk desa digital, di sisi lain masih ada desa kita yang blank spot. Nah, ini bagaimana nanti Politeknik sendiri mengkomunikasikan atau melakukan koordinasi kepada Diskominfo atau SKPD yang terkait dengan itu untuk memenuhi kebutuhan mengatasi blank spot tadi. Infrastruktur nih. Iya. Infrastruktur telekomunikasi. Oke. Izin, Bunda. Siap, silakan. Sebenarnya kalau fokus kami itu awalnya memang ke arah website gratisnya. Ya. Tapi kan balik lagi tadi ke seperti pertanyaan tadi, Bunda, karena nggak semua desa itu bisa dijangkau oleh jaringan. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya pengabdian ini yang tadi awalnya cuma ke arah website gratis, lalu karena ada kaitannya dengan yang lainnya, apalagi terutama masalah infrastruktur, oleh karena itu insya Allah kami akan mengkoordinasikan ke pihak-pihak terkait juga di samping tapi jalannya tuh bareng gitu loh, Bunda, nggak cuma kami berempat yang mengkomunikasikan. Misalnya contoh, mohon maaf tadi dari Tebing Siring gitu kan. Nah, kami yang juga membantu aparat desanya juga
aktif gitu. Maksudnya kan nggak mungkin Pak cuma kami aja yang jalan gitu. Habis itu dari aparat desanya kayak gimana. Nah oleh karena itu sebenarnya harapan kami itu sehingga nanti kami bisa mempunyai data wilayah mana saja yang ada blind spotnya gitu. Jadi ada terdata karena memang awal tuh harus infrastruktur dulu. Karena mau kayak gimana pun juga ada juga satu desa tapi misalnya cuma setengah desanya aja yang bisa masuk jaringan gitu. Nah, hal itu kan lumayan Pak, Bu, lumayan berat tuh. Karena kalau secara materi mungkin mereka harus investasinya besar. Memang kami nggak apa ya, kalau investasi ke infrastruktur TI itu luar biasa besar. Luar biasa besarnya dan cuma kalau nggak dibangun itu maka masyarakat akan kayak kami rasa akan terlambat lah untuk maju begitu ya karena maju. Makanya tadi di awal kami bilang sebenarnya One Village One Product ini dari tahun 1980 dari gubernur di Jepang gitu kan. Sekarang kalau hitung waktu dari 1980 ke 2023 sudah 43 tahun lebih. Mereka di Jepang sudah 40 tahun yang lalu, maka mohon maaf wajar kalau bangsa kita baru menyadari hal ini gitu. Iya. Nah, itu sih kalau dari kami. Masih apa yang tadi disampaikan oleh rekan Irwan dari Tebing Siring. Karena kita memang menyadari kan daerah kita ini bergunung-gunung ya. Bergunung-gunung sehingga masih cukup banyak wilayah-wilayah yang blank spot. Satu desa aja masih ada bagian-bagian tertentu misalnya yang tidak dapat dijangkau oleh sinyal ya. Nah, mungkin ini juga menjadi bahan pemikiran untuk tahap selanjutnya ya bagi Politeknik Negeri Tanah Laut seperti yang disampaikan oleh Mas Hafiz tadi ya. Ini akan belum katanya, sudah dijawabnya belum? Ya, saya juga sudah mau tanya tadi. Bisa aman sudah. Iya. Oke. Ini juga nanti akan menjadi tahapan selanjutnya ya, saya untuk melakukan koordinasi. Paling tidak nanti Politeknik akan meluncurkan surat mungkin ya sehubungan dengan program kita untuk menjadikan desa menjadi desa digital atau saya sehubungan dengan program dari Politeknik Negeri Tanah Laut terhadap website gratis ya bagi desa untuk menuju ke desa digital, maka mungkin nanti ada koordinasinya, ada koordinasi Kak ya. Jadi seperti itu ya rekan Irwan. Terima kasih. Mungkin nambahkan buat Irwan Tebing Siring Bu. Bahwa kemarin kita sempat juga kan dari Kominfo juga talkshow pernah dulu ya. Dan kita terkait blank spot tapi rata-rata untuk di perangkat desa, kantor desa itu sudah support dengan internet ya. Tebing Siring juga kemarin sudah support juga. Sudah support iya. kalau mungkin titik-titik di beberapa daerah warga saja Bu. Iya. Di beberapa titik, makanya tadi saya sampaikan di satu desa itu ada titik-titik tertentu yang blank spotnya gitu. Tapi kalau di kantor desanya sendiri sudah kayaknya udah sudah sampai. Iya, kurang ngerti juga sih kayak provider nembak ke Banjarbaru tuh kurang ngerti juga sih gimana teknisnya. 80% lah sudah dapat dijangkau. Nah, saya kembali Mas ke programnya Politeknik Negeri Tanah Laut ini adalah program yang sangat bagus, membantu sekali ya kepada desa-desa kita. Nah, lalu ini sering ditemui Politeknik. Kalau dulu sih anak-anak magang ya, anak magang membuatkan website pada sebuah lembaga, instansi atau tempat dia magang begitu. Nah, setelah mereka selesai magang, ini ternyata websitenya itu tidak bisa dibuka karena katanya passwordnya atau ID-nya begitu tidak ditinggal. Iya, dibawa pulang, dibawa ke kampus gitu. Saya tidak tahu nih bagaimana caranya. Iya. Ada banyak keluhan, Mas. Nah, lalu dalam program kita yang kali ini untuk mengatasi hal tersebut, ya apa yang menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan dari Politeknik Negeri Tanah Laut? Oke.
Jadi lewat PBL yang disampaikan Pak Melda tadi, kami itu membuat kerangka pembelajaran itu jadi kompleks. Dari awal merancang sampai selesai. Plus kami juga dari pengalaman tersebut juga mendorong mahasiswa itu membuat sebuah dokumentasi di proyek ini. Makanya tadi kata Pak Fatur, personilnya akan ganti siapapun karena pakemnya sudah ada, frameworknya sudah terbentuk, itu akan mudah. Plus untuk desa-desa yang sudah bermitra itu kami buatkan YouTube cara mengoperasikannya. Username dan passwordnya juga kami berikan. Ada tutorialnya ya. Ada tutorialnya. Ya. Itu belajar dari Yata di salah satunya. Setelah tidak ada orangnya, bingung yang memakai itu Betul. siapa. Gitu. Iya. Kemudian yang kedua juga, ketika kita membuatkan website itu, mengisi dan sebagainya, diharapkan nanti Mas di tempat tersebut nanti akan ada operatornya yang nanti kita libatkan begitu, sehingga dari awal yang kebiasaannya itu ketika kawan-kawan membuatkan tuh sendiri gitu ya, buat sendiri. Oh, sudah selesai Bu katanya. Nah ini dibukakan sudah. Iya gitu. Iya. Saya jadi bingung nih membukanya awalnya gimana gitu. Apakah lewat dapur, lewat depan, lewat boleh. Iya. Ya itu Bu. Iya. Salah Diharapkan satu seperti itu. tahapan dalam membuat sebuah website itu ada satu penting Bu, namanya dokumentasi. Penting tapi sangat banyak diremehkan oleh oleh mahasiswa. Dokumentasi tadi bentuknya salah satu tadi cara pengembangan berikutnya seperti apa. Iya. Artinya di sana direkam tahapan-tahapan pembuatannya. Teknologinya tuh apa yang digunakan? Iya. Passwordnya apa? Iya. Kuncinya yang mana? Kunci yang besar atau kunci yang kecil? Gitu ya. Iya, betul. Ada juga nanti operatornya yang khusus yang terlibat ya dari awal. Nah. Karena bagaimanapun juga digital ini kan ilmu terapan ya Mas ya, ilmu terapan. Ketika pun kita hanya melihat di tutorial, apalagi kalau bagi senior katanya Mas Hafiz tadi kan ya, bahasanya saya senang. Iya, saya senang. Saya juga selalu menggunakan kata-kata senior. Karena kalau saya menggunakan kata tua gitu kayak lemas kayak gitu, iya, merendahkan semangat gitu ya. Iyalah Bu. Iya, betul itu. Senior. Iya, seperti itu maksudnya. Ketika kita hanya melihat di tutorial, karena kita tidak terlibat secara langsung dari awal, itu juga akan menyulitkan. Nah, maksud saya, ketika nanti turun ke desa, sudah matching dengan kepala desanya, oke, silahkan dibuatkan. Kita juga harus menunjuk nih ada operator yang terlibat dengan kita dari awalnya. Nah, meskipun kita tidak bisa menjamin si operator itu akan bekerja selamanya di situ, tapi paling tidak dia bisa dicari, diburu nanti ya. Nah, iya seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, Mas, bagaimana kita melibatkan para pemuda desa untuk menyebarluaskan, untuk mengembangkan dari website yang sudah kita berikan kepada desa ini. Oke. Mas Melda, Mas Fatur atau Silakan Pak. Silakan. Izin, mungkin nanti bisa ditambahkan teman-teman yang lain terkait mengenai bagaimana istilahnya menggerakkan para pemuda desa gitu ya. Jadi mungkin kita mulai dulu dari kira-kira website ini ada itu untuk apa sih sebenarnya gitu ya. Nah jadi kita coba inikan bahwa website desa itu ada mungkin karena kebutuhan sekarang gitu ya, tentang digitalisasi, tentang hausnya dengan sebuah informasi, kemudian berkolaborasi dengan berbagai macam media sosial yang digunakan oleh pemuda desa sekarang, apalagi kan pemuda desa sekarang bahasanya kan adalah Gen Z ya. Rata-rata menggunakan yang namanya smartphone, Android dan lain sebagainya. Nah, yang mana pada mamanya. Mamanya Android biasa. Anaknya sudah iPhone. Jadi sudah pengguna natif Instagram, Facebook, sosial media yang lain. Nah, jadi nanti ke depannya si website desa ini bisa kita share gitu lewat media sosial. Jadi yang mana merupakan media sosial ini adalah pakaian hari-hari dari si pemuda desa gitu. Mungkin kalau kita kumpulkan kemudian ayo kita gunakan, saya kira itu bukan hal yang sangat efektif gitu ya. Biasanya mereka wah Pak Ulun umpat ini jar misalkan gitu. Mungkin kalau misalkan nanti website ini merupakan kebutuhan informasi mereka di sana, misalkan terkait mengenai sekarang kan Gen Z itu kan suka dengan yang namanya misalkan DIY ya, do it yourself gitu ya. Informasi-informasi seperti itu yang kira-kira bisa jadi sebuah konten desa yang bisa menarik pemudanya sehingga mereka bisa lewat sana
dan bisa terintegrasi dengan sosial media dan bisa di-share gitu ya ke sosial media mereka gitu ya. Oke, iya, maksud saya seperti itu tadi. Pada saat selesai misalnya tim Politeknik membuatkan website pada taruhlah misalnya di Telaga Langsat tadi ya yang sudah jadi target Telaga Langsat. Ini nanti akan di-up di sosial medianya Politeknik, kemudian juga di tag nanti kelompok-kelompok pemuda yang ada di desa itu ya, kemudian juga kelompok-kelompok yang berkaitan dengan itu begitu. Nah seperti itu, karena begini, ketika website itu berisi profil desa, ya, saya yakin hanya orang-orang tertentu yang membukanya, maka yang biasa butuh dengan profil desa ini lebih banyaknya orang-orang senior. Ya Mas Hafiz ya, kembali lagi orang-orang senior. Milenial ini agak-agak tidak terlalu ini gitu. Nah, maksud saya bagaimana Kak? Dan di sisi lain yang lebih menguasai terhadap digital ini kan adalah para milenial begitu. Nah, jadi peran serta para milenial ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan, menyebarluaskan apa gunanya website yang kita buat kalau tidak banyak orang yang melihat begitu ya. Jadi covernya mungkin jangan kantor desa, tapi covernya yang bikin Gen Z seperti sekarang. Nah, kalau udah mulai kantor desa, iya itu maksud saya tadi. Ya, covernya itu. Iya, ternyata desa juga. Iya. Ini menjadi sebuah program yang luar biasa nih, khususnya bagi desa-desa yang kemarin sudah melakukan pemilihan kepala desa ya, apalagi kepala desa yang baru nih, perempuan lagi. Saya senang sekali kemarin ada beberapa desa yang diduduki oleh perempuan. Nah, ada Banyuirang, Ibu Salasia, teman saya. Ini menjadi sebuah nilai tambah ya, program awal yang bisa diandalkan dan luar biasa sekali. Nah, saya harap ini dapat menjadi program berkelanjutan, program yang memang benar-benar menjadi program andalan. Meskipun itu programnya andalannya Politeknik, tapi juga menjadi program andalannya desa begitu. Nah, itu tadi dengan banyaknya orang yang melihat, banyaknya orang yang like, bahkan ya apalagi satunya subscribe. Nah, satu lagi share gitu ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Nah, tentu saja Politeknik Negeri Tanah Laut mempunyai kiat-kiat tertentu tadi ya untuk agar ini lebih menarik. Tadi kan salah satunya tadi koper depannya bukan hanya ya pengertian. Apa nih Mas Felda? Apa nih yang sudah menjadi angan-angan nih? Yang pertama, website kita ini berbasis Android. Jadi begitu kita buka di Android, dia menyesuaikan dengan layarnya Android, tidak perlu harus dibesarkan. Ya, Yang pertama itu semua orang pengguna bisa. Yang kedua, dia link nanti ke media sosialnya. Media sosial desa ada, entah mereka punya Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya, semuanya ada. Nah, yang berikutnya lagi, apa yang menjadi keinginan para pemuda itu, harapannya mereka punya kelompok-kelompok sendiri, mereka diberikan akses juga untuk ngisi fitur yang ada di dalamnya, entah itu kegiatan, entah itu keramaian, entah apa, diberi kebebasan mereka atau kegiatan-kegiatan mereka gitu ya, meskipun hanya kegiatan nongkrong-nongkrong gitu ya, tapi itu juga menjadi sebuah yang menarik. Ikut juga mereka dilibatkan untuk masuk dalam fitur dalam website. Iya, itu maksud saya tadi. Jadi aksesnya ada khusus. Ada kepentingan mereka nih untuk membuka di situ gitu ya, betul. Jadi mereka juga tertarik. Sisi lain harapannya ke depan setelah website ini gratis jalan, ada keinginan desa itu untuk membuat pelayanan, terutama pelayanan. Jadi mereka mau buat akta lahir, kematian, kemudian mau nikah dan lain sebagainya, atau KTP dan lain sebagainya, itu semuanya lewat website itu aja, lewat HP aja dari rumah, ngajukan, nanti tiba-tiba langsung dikirim, sudah keluar suratnya. Harapan kita seperti itu. Jadi tidak perlu datang ke pada akhirnya ya. Online ya, pelayanan cuma online. Nikah nggak bisa di situ benar. Kenapa? Ngajukan surat aja. Agak-agak ambigu Bang. biar netizen nggak gagal paham gitu. Ya betul. Ternyata nanti ya. di demo MUI kita.
kelihatan di Poltek nih Bu. Itu ya. Ini mungkin hari ini kayaknya agak-agak ini ya. Mereka keluar dari kampus kan ya, keluar dari kampus ya. Jadi kalau ketika keluar itu mumpung di luar gitu ya. Mumpung nggak ada mahasiswa gitu. Iya. Inilah saya gitu. Tapi mahasiswa dengar semua sama Iya. Nah, ini bukti bahwa dosen itu sebenarnya tidak killer. Nah itu dia, makanya itu, ini kan paradigmanya. Saya juga, makanya tadi saya juga ingin secara tidak langsung ya, ingin menggeser dari peradaban zaman saya gitu, peradaban Bahari ya dengan sekarang. Dulu itu memang kalau zaman saya, kalau saya boleh bercerita, waktu SMP pun kita ngelihat guru ya, belum dosen nih, ngeliat guru aja kalau bisa bahasa Banjarnya tuh beliung dulu. Nah, ya saking takutnya, apalagi kalau lihat dosen ya. Nah, itu dia. Jadi sekarang sudah kalau sekarang kami ini sangar abahnya Bu. Sekarang para dosen sudah menyatu lah dengan mahasiswa. Kami yang beliung bila tetap mahasiswa. Oh gitu. Takut ditabrak gitu. Karena mungkin lebih besar mahasiswa ya. Karena mahasiswa tuh manggil lu tuh ading. Oke, baik, luar biasa. Ini adalah program yang sangat, kalau saya bilang sih spektakuler ya untuk desa, dan saya berharap ini dapat terus berlanjut dan ada kesinambungan, ada kerjasama yang baik dan dengan desa sendiri untuk memanfaatkan website yang sudah diberikan oleh kawan-kawan dari Politeknik ya, untuk dapat membantu mempromosikan, mengeksiskan ya desa itu ya, tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan desa. Nah, tadi kita berharap juga ada kegiatan pemuda. Nanti kan ada pemuda sedang berdiskusi, padahal nongki biasa gitu ya, ngopi. Tapi bahasanya nih lagi diskusi untuk kegiatan-kegiatan membangun desa, ya, peran pemuda membangun desa. Ya, kita berharap seperti itu. Semua lini dapat memanfaatkan website itu untuk pengembangan selanjutnya. Oke, baik. Ya, ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat malah ya, saking asiknya ya. Karena itu tadi bicara soal digital ini di sisi lain adalah rumit ya, tapi di sisi lain menyenangkan. Karena dari situ kita menemukan banyak sekali pengetahuan, banyak sekali harapan, kemudian dan juga banyak sekali pengembangan. Ya, nggak ikut kita tertinggal Bu ya. Iya, namun butuh banyak upaya ya untuk dapat menuju ke sana. Dan Politeknik Negeri Tanah Laut melakukan upaya itu ya, saya salut sekali. Baik, di terakhir mungkin Mas Patur atau Mas Melda atau yang lain ada closingnya untuk desa, untuk masyarakat kita, untuk para pendengar kita dalam rangkaian website gratis ini. Oke, silahkan. Yang senior. Ya, untuk desa harapannya bisa ikutlah dalam bersama-sama kita gitu, untuk membangun desa digital. Tentunya untuk mengonlinekan itu juga perlu biaya bagi mereka. Kalau kita kan websitenya gratis, tapi mereka juga harus mempersiapkan biaya untuk hosting setiap bulan, bayar berapa. Tapi itu insya Allah terjangkau bagi desa. Dan harapannya apa yang ada di desa, ayo kita angkat sama-sama. Potensi yang besar di desa, sayang kalau didiamkan, kalau tidak kita umumkan ke seluruh dunia bahwa desa di Tanah Laut ini luar biasa. Tanah lautnya luar biasa, itu yang kita harapkan. Kemudian untuk masyarakat, harapannya ke depan kita tetap optimis bahwa digitalisasi ini akan terus bisa kita ikuti. Yang blank spot harapannya ke depan tidak blank spot lagi. Nah, kemudian juga kita yang di Politeknik Negeri Tanah Laut bersama mahasiswa siap untuk membantu dan membangun desa, siap untuk membantu dan membangun Tanah Laut. Demikian. Baik, luar biasa. Oke, baik para pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 18 September 2023 bersama dengan Politeknik Negeri Tanah Laut dalam website gratis untuk desa digital ya di Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih atas kebersamaannya dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya dalam rangkaian bercanda gitu ya. Iya, untuk memberikan semangat ya, supaya tidak terlalu tegang. Kalau tegang katanya nanti rentan patah ya. Iya ya. Oke, mohon maaf juga kepada para pendengar yang mungkin ada yang nelpon tadi ya, kita tidak sempat ngangkat karena kita lagi fokus kepada
materi kita pada hari ini. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Apa yang kita perbincangkan pagi hari ini mudah-mudahan menambah pengetahuan, wawasan dan juga partisipasi untuk seluruh masyarakat ya untuk menciptakan desa digital Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani. Saya operator Iwan Ferry. Bagi Anda mungkin replay kembali pembicara hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Tuntung Panang FM 102,3. Jangan lupa